wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Bapak sekolah yang saya hormati, ya Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di tempat yang seperti ini. Semuanya kita mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta rahmat kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, semoga kita termasuk dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu aksi nyata saya di 2024 yang akan jadi positif. Di dalam CJP ini ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 1 itu terdiri dari 4 sub. 1.1, 1.2, 3, sampai 1.4. Nah ini adalah yang terakhir tentang budaya positif. Pastinya tadi adalah yang menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Selanjutnya, selamat datang kepada beberapa. Mari kita belajar bersama berkolaborasi, saling mendukung dan memulihkan budaya positif sekolah yang kita cintai. Kemudian kita saksikan dulu, terima kasih biar kita semangat. Kita sebuah pembuatnya.
Berarti yang jawabannya jawaban apa ya? Orang tuanya masih ada dari dunia mendapatkan kesehatan selamatannya yang sudah tidak ada di dalam kenikmatan yang kubur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya mengatakan konsep utama dalam modul tersebut. Nah, sebagai program pelajaran saya yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama dalam budaya modul positif. Nah, ini selanjutnya yang dimaksudkan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuatu dengan kebutuhan diri, tetap tahap perkembangan dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Kedua maksudnya dalam profil pelajaran Pancasila ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bertaraf dan kreatif. Itu adalah pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang disiplin positif. Disiplin positif ada lima ya. Yang pertama dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan cara tidak mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang ketiga untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sopan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah alur disiplin positif. Karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini banyak sini. Ini itu makanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi jika agar tercapai tujuan, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu salah satunya yang ini ya. Yang kedua semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi ya. Yang ketiga modal berpikir masing kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, itu adalah kebutuhan kita, bahwa kita dapat mengalami pandangan orang lain tentang diri sendiri.
Menurut Dr. William Hesler, kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan dan yang kelima kebebasan, penguasaan. Kebutuhan hidup, survival, terus love and belonging, power, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan untuk bertahan hidup? Itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Contohnya, khususnya ketika anda yang selalu ingin bekal temannya, diketahui ternyata tersebut melakukannya apa? Hal tersebut karena orang tuanya tidak memberikan bekal makan untuknya. Maka kebutuhan dasar usaha dasar diberi anak tersebut ialah bertahan hidup. Yang kedua, bertahan atau kasih sayang atau rasa terima merupakan kebutuhan fisiologis pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Contoh kasusnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang saya pilih oleh anak tersebut yaitu kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Anak yang punya kebebasan yang ingin menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Contoh kasus anak sekolah dasar, anak yang selalu diberikan bekal dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya, dia membuat masalah yang mengalami paksa temannya, misalkan begini, misalkan ada makan bersama. Rata-rata kan kita makanya mie. Kalau anak-anak yang berbeda, misalnya kita makanan kembali pasti kembali pasti bebas apa-apanya yang dewasa seperti itulah kebutuhan kebebasan. Maka kebutuhan kebebasan yang sedang dipenuhi anak yang seperti yang saya sebutkan itu kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak ini kemudian terus berkembang sehingga hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain saat mereka bermain. Mereka secara tidak langsung bermain hidup yang penting. Adalah kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yang terakhir itu penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya lari dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contoh kasus dalam penguasaan ketahuan adalah apabila ada anak yang merasa kuat setelah mengganggu temannya dan temannya menjadi takut pada kebutuhan penguasaan. Selanjutnya saya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara dasar atau tidak sadar, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Di sini ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidakjauhan atau hubungan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai kebaikan diri sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas ganda. Biasanya kita lihat kalau kemudian ada hukuman, ada itu untuk penghargaan. Nah, hukuman mencakup hukuman biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi pendahuluan memang seperti itu ya kalau hukuman. Kalau sebaliknya penghargaan, kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau memiliki sifat diri, memasukkan kreativitas, menghukum dengan sistemnya ranking, dan bisa di-ranking. Kalau itu pasti katakanlah di sekolah pasti aja ya penghargaan yang beda sama yang juara terakhir misalnya. Bisa disebut juga, selanjutnya merampas hak untuk ada dirinya. Awal konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal atau hukuman sama penghargaan, kalian sukses
bersama membaiki konsekuensi. Konsekuensi apa saja? Perbuatan jangka pendek, perlu monitoring, melakukan stimulus respon, menghargai peraturan, iringan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau sudah konsekuensi maka kita masuk ke restitusi. Murid memiliki bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, bagaimana dirinya berbagai orang, murid berusaha mengurangi kesalahan. Itu adalah restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsep yang dipakai dalam konsep disiplin penanganan kasus adalah pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan kesalahan yang kedua. Ciri-ciri restitusi yang pertama bisa menulis kesalahan lalu belajar dari kesalahan, memperbaiki guna, tawaran bukan paksaan. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri restitusi. Bagaimana perbedaannya? Contoh kasus siswa yang mencontek satuannya, kalau hukumannya guru contohnya, guru menghukum siswa tersebut untuk berdiri 10 menit hukuman. Apalagi contohnya guru marah dan murid menjadi takut hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulangan lagi. Bisa nama mengucapkan materi, yang memberikan konsekuensi. Restitusi, dia memperbaiki guru menanyakan keyakinan kelasnya atau kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Buat siswa dengan sampai satu ulangan, misalnya dipakai ke kita sebelum masuk. Kalau sekarang di dalam pembelajaran Pancasila yang kelas, ada kesepakatan kelas, maka ini biasanya dipakai untuk restitusi ini. Sekali lagi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah ini kita tanya, kita sebagai gurunya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah yang pertama menghukum, guru yang menghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah kita sekarang ini kita semua berada di posisi yang mana? Sebagai pembuat atau sebagai manajer atau teman pemantau. Yang paling ini katanya adalah sebagai manajer. Jadi pemimpin di kelas, kalau di sekolah kita berhubungan sama siswa, tapi pemimpinnya di kelas. Jadi yang semua ada di dalam posisi manajer. Selanjutnya contoh penerapan 5 kontrol. Ini adalah kasusnya yang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kalau penghukum bicaranya seperti ini. Suatu yang masuk sekolah, lalu berdiri di depan kelas, karena hukum, lalu pembuatan bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, Pak kecewa sama kamu. Karena berarti pembuat salah. Kalau sebagai teman, kita sebut sebagai teman, ayolah jangan terlambat lagi buatkan dulu. Bahkan kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kita sebagai teman. Kalau sebagai teman, tahu kamu sudah belajar. Apa perkembangan dan konsekuensinya? Kamu tahu. Yang terakhir sebenarnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Seperti itu. Jadi posisi dari mana kita sekarang ini? Penghukum, pembuat salah, teman, pemantau, atau manajer? Ini adalah salah satu videonya. Ini adalah posisi penghukum, kita sebagai penghukum ya.
Nah, itu adalah guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua, ini adalah guru sebagai rasa pembuat masalah, posisi pembuat rasa masalah. Nah, ini adalah posisi bahasa musyawarah. Yang ketiga, nah, ini guru posisikan sebagai teman, sebagai teman. Adalah posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kita ini posisi bawah ya. Nah, yang terakhir adalah kita sebagai posisi sebagai manajer, ya.
itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi ada ini posisi manajer lagi Pak. Sudah saya sebutkan ya. Selanjutnya kita akan melihat keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras? Yang bisa menjawab. Mengapa keyakinan keras tidak peraturan keras? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan air? Ini misalnya saya buat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan air pada saat menggali dan mengolah? Jadi sebenarnya, kita pakai helm. Yang kedua untuk keselamatan yang selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau kita setiap saat, coba masker. Betul. Kita dari ibu bisa tahu, coba bisa. Selanjutnya, kira-kira kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita bisa terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Alhamdulillah selanjutnya sudah ada budaya positifnya, kita salaman, orang senyum, sapa, biasa sebagainya. Perbedaan keyakinan kelas dengan kelas, kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada kualitas belajar. Itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan memiliki serangkaian peraturan. Jadi keyakinan bakal melakukan kegiatan dari abstraknya itu peraturan lalu biasanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Bedanya ada abstrak, ada konkret, lebih abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam positif. Yang keempat sedikit saja agar diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah untuk berkerabat. Dan yang terakhir semua wali kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat yang tersebut. Nah, ini adalah alurnya yang kita kesepakatan kelas. Biasanya kita sebelum belajar setelah mengerjakan kesepakatan kelas. Seperti ini alurnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang selalu semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman di sekolah. Selanjutnya, ini adalah salah satu kesepakatan kelasnya yang sudah dibuat. Hasil dari kegiatan kelas yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas kerja, bersikap jujur, bersikap benar saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dengan guru, saling menolong dan hidup rukun dengan baik. Itu adalah salah satu hasil dari kegiatan kelas. Nah, ini adalah sejenak restitusi. Ini sedikit juga ada ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kualitas kenyataan yang salah, dan yang ketiga menanyakan kemuliaan yang benar. Ini adalah salah satu kemarin sedikit restitusi yang saya buat dengan kelas 4. Soalnya ini adalah salah satu contoh saya dalam melakukan sebuah restitusi.
Nah, ya, itu yang pertama. Waktu saya segala susu. Ini kasus yang kedua. Ya. Ini kasus yang kedua ya. Ya, itu saya menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya testimoni yang saya lakukan hanya salah satu bentuk testimoni. Ini testimoni yang boleh. Sudah sebelumnya, terima kasih. Terima kasih teman-teman di sekolah ini sudah membantu saya. Mudah-mudahan kebaikannya dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.